Tuhan akan datang tanggal 20 September 1987. Itu dulu yang kami alami. Bahwa dunia ini akan dihukum Tuhan. Nah, kita disuruh memilih mau pengangkatan atau mau dihukum Tuhan. Ya pastilah kita pilih pengangkatan, kan? Di awal pengajarannya sepertinya menarik karena nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dunia ini sudah akan segera kiamat dan Tuhan sudah akan segera datang. Lalu kami secara rutin menghadiri pertemuan itu dan kami tertariklah ya. Siapa yang tidak tertarik? Di tengah kita kesulitan keuangan, hutang kita banyak. Kami bergabunglah di kelompok itu, tinggal bersama mereka. Yang kemudian kami terjebak di situ selama 14 tahun. Yang saya rasakan di awal kami masuk itu, sebetulnya saya sudah merasa ini nggak benar. Selama bergabung di situ, banyak kali kami tidak makan karena kami tidak punya uang. Jadi kami tergantung pemberian mereka. Pemimpinnya, mereka tanya Tuhan. Lalu tanya Tuhan, mereka buka Alkitab, Alkitabnya ditunjuk, gitu ya. Kalau di dalam Alkitab itu ada kata-kata tidak, jangan, celakalah. Nah itu mereka tidak memberi. Soal komplain dengan suami, hampir tiap hari kami ribut. Dan beliau selalu menganggap saya di tengah komplain saya itu, karena beliau sangat fanatik dengan aliran itu. Dia menganggap ini yang paling benar gitu ya. Dia bilang saya melawan Tuhan, melawan hamba Tuhan yang diurapi. Karena nabinya ini menganggap merekalah satu-satunya hamba Tuhan yang diurapi di seluruh bumi. Jadi jabatan nabi, rasul, penginjil, guru, gembala ada pada mereka semua. Nah, suami saya ini sudah sangat tercuci otak dan mereka menganggap itu betul adanya. Saya selalu kalau saya berontak, marah dan ya mau nggak mau harus bicara bahwa kita harus keluar dari sini. Lalu dia tengking roh murtad, tengking pakai nama Yesus juga Pak, tengking roh melawan urapan. Mereka menyebut dirinya urapan, hamba Tuhan yang diurapi. Tengking roh kematian karena cuci otaknya. Kalau kita keluar dari situ kita akan diserang roh kematian. Sementara yang ngumpul di sini akan pengangkatan Pak. Jadi kita menunggu-nunggu pengangkatan. Kitalah yang pertama kali terangkat dari bumi ini. Gereja-gereja itu tidak akan terangkat. Ya mereka dapat pewahyuan Pak. Bahwa mereka itulah orang yang pertama terangkat. Pokoknya semua fokusnya Alkitab itu isinya Tuhan Yesus sudah mau datang, dunia ini sesat, Tuhan akan menghukum dunia, gereja-gereja itu sesat, keluarga besar itu. Jadi kami juga menjauhkan diri dari keluarga. Kami tinggal di rumah nabinya itu, jadi kami dibikinkan bedeng dan hidup secara tidak layak. Keluarga besar kami mau berkunjung ke situ tidak boleh masuk. Tetapi selama 14 tahun itu, saya bisa katakan saya menangis darah. Hampir setiap malam saya tidak bisa tidur. Hampir setiap hari saya berpuasa. Selain karena puasa wajib Senin dan Kamis, juga puasa karena tidak ada makanan. Itu saya menangis semalam-malaman. Saya merasa terkurung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya berdoa sepanjang malam itu. Saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, bawalah kami keluar dari sini. Karena aku ingin melayani Engkau dengan benar. Aku tahu di sini tidak benar Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, aku mohon dengan sangat. Bawalah kami keluar dari sini. Nah pada Januari 2000,
Si Nabi ini kan akhirnya mengalami stroke dan selama 7 tahun dan meninggal. Setelah itu bulan Februari tahun 95 istrinya mengalami kecelakaan parah di jalan tol di atas DI Panjaitan dan mengalami cacat permanen. Nah sejak itulah saya makin yakin bahwa kami harus keluar dari situ. Ini nggak bener. Lah mereka ini mau pengangkatan loh. Tapi nabinya udah mati duluan. Bagaimana kita mau pengangkatan? Nah sementara si istrinya udah cacat permanen dan menjalani pengobatan bertahun-tahun. Sehingga kita menjadi orang yang sangat sengsara di sana. Keluar dari sana tahun 2004. Lalu saya berinisiatif untuk mencari gereja. Di gereja kami ini, kami diajar dengan firman Tuhan yang benar, kami juga dimuridkan. Lalu kami melanjutkan pekerjaan kami sebagai tukang taman, penjual tanaman. Dan puji Tuhannya saya mulai mengurus anak-anak sekolah. Jangan pernah tertarik dengan pengajaran yang menghitung hari Tuhan. Jangan pernah tertarik dengan ajaran yang apalagi fokus penglihatan nubuatannya itu tentang hari Tuhan, hari kiamat. Udah jangan tertarik dah. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang kita tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Kenapa orang mau masuk di aliran sesat? Pertama, kami dulu mengalami penolakan. Dan rata-rata orang yang masuk di situ adalah orang yang tertolak dari keluarga besarnya. Karena ada satu dan lain hal, ada cerita kami tertolak dari keluarga besar kami. Kedua, kesulitan ekonomi. Iming-iming Tuhan sudah mau datang. Jadi ya ini cara Tuhan loh mau membawa kita ke sini. Ini kan Tuhan udah mau datang. Jadi bangkrut, nggak punya pekerjaan ya nggak masalah dong gitu. Supaya kita nggak terikat dengan dunia ini. Di tengah dunia yang penuh kebingungan, hanya Tuhanlah yang sanggup menjadi jalan keluar bagi kita. Kasih-Nya yang tanpa syarat mampu menyelamatkan bahkan keluarga yang sudah terhilang. Seperti cerita tadi, jika hari ini kamu terjebak di jalan yang salah, atau bahkan kamu hidup di dalam penyesalan-penyesalan karena pilihan yang salah dan kamu ingin kembali ke jalan yang benar, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu, menemanimu, dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, kamu tidak perlu sendiri untuk melewatinya. Kami ada untuk kamu. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami ya.